Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa belum anak-anak? Belum. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, Rob. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Lanjutkan membaca surat Al-Humazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu akhlada kalla layumbazanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah innaha alaihim muqadah fi amadim mumaddadah. Shadaqallahul azim. Indonesia Raya. 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Siswa silakan duduk kembali. Ibu akan mengecek kehadiran dulu. Akina, Hadir, Bu. Indah, Hadir, Bu. Jihan, Hadir, Bu. Kaila, Hadir, Bu. Krisna, Ki. sakit. Laila, Hadir, Bu. Muhammad Rifki, Hadir, Bu. Mutia, Hadir, Bu. Nada, Neisha, Hadir, Bu. Novela, Hadir, Bu. Farhan Alkasi, Hadir, Bu. Rafa, Sakit. sakit. Randi, Hadir, Bu. Rasta, Hadir, Bu. Rega, Hadir, Bu. Rispan, Hadir, Bu. Salsa, Hadir, Bu. Siva, Hadir, Bu. Syakila, Hadir, Bu. Ulfa, Zakira. Hadir, Bu. Nah, jadi ada 2 siswa yang tidak masuk ya. Kita doakan semoga teman kalian cepat sembuh dan bisa kembali lagi bersekolah dalam keadaan sehat. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Tetap semangat. Luar biasa. Yes. Nah, sekali lagi biar lebih semangat. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Tetap semangat. Luar Biasa. yes. Nah, jadi Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, sebelum membacakan tujuan pelajaran, Ibu akan mengingatkan kembali. Kemarin kita sudah belajar tentang perubahan wujud benda. Jadi perubahan wujud benda ada berapa macam? 5. Ada 5 macam. Yang pertama apa? Mencair. Yang kedua? Membeku. Yang ketiga? Menguap. Yang keempat? Mengembun. Yang kelima? Menyublin. Jadi ada 5 macam perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda yang termasuk mencair itu yang bagaimana? Contohnya batu es ya, atau es Nah, mencair semula dia benda padat menjadi cair karena adanya suhu tinggi atau suhu panas. Yaitu yang kedua, membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair ke padat. Ya, contohnya es batu yang dimasukkan ke dalam freezer akan membeku ya. Nah, itu adalah pembelajaran kita yang kemarin. Jadi yang untuk selanjutnya Ibu akan membacakan pelajaran atau menyampaikan pelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Yaitu pada bab 3 tentang gaya di sekitar kita. Ya, topiknya adalah pengaruh gaya terhadap benda. Nah, jadi dalam pembelajaran mata pelajaran IPAS kita akan membahas tentang pengaruh gaya terhadap benda. Nah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada pembelajaran pengaruh gaya terhadap benda, tujuan pertama adalah melalui tayangan gambar
Peserta didik dapat memahami konsep dasar gaya dan pengaruhnya terhadap benda dengan benar. Untuk yang kedua, melalui penjelasan guru serta diskusi kelompok, peserta didik dapat memahami konsep gaya gesek dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Jadi ada dua tujuan dalam pembelajaran pengaruh gaya terhadap benda. Nah, jadi Ibu akan menanyakan dulu sebelum memasuki materi, apa pengaruh gaya otot terhadap benda? Ayo, siapa yang tahu apa pengaruh gaya otot pada benda? Pengaruhnya adalah dapat membuat benda diam menjadi ya, apalagi contohnya? Iya, yang benar, mengubah arah gerak benda. Masih ada? Masih apa lagi? Nah, mengubah bentuk benda ya. Jadi ada tiga pengaruh gaya otot pada suatu benda. Yang kedua, apa pengaruh gaya gesek terhadap suatu benda? Contohnya apa? Nah, kasar atau licinnya suatu permukaan benda ya. Jadi bisa mempengaruhi gaya gesek. Semakin kasar benda tersebut, maka gaya geseknya semakin besar. Nah, sekarang kalian coba amati gambar. Yuk, perhatikan dulu gambar berikut. Coba perhatikan dulu. Coba diperhatikan gambar yang ada di depan. Diperhatikan dengan benar ya. Itu ada gambar aga dan dara. Ya, aga dan dara yang sedang iya, dia sedang berdiskusi ya dengan aga dan dara ini tentang bagaimana cara memindahkan kontainer yang besar dan penuh dengan benda ini. Nah, kata Aga, yuk kita pindahkan kontainer ini agar teman-teman di luar bisa bermain dan membaca bersama. Jadi agar kontainer ini bisa dipindahkan, bagaimana caranya? Nah, jadi gambar apa yang kalian lihat tadi? Aga dan dara yang sedang mencari cara untuk memindahkan kontainer. Jadi bagaimana cara Aga dan dara memindahkan kontainer tersebut? Nah, jadi yang pertama yang dilakukan adalah Aga dan dara mengangkat dulu ya. Mengangkat apa? Kontainer tersebut ya, agar bisa dipindahkan supaya tidak mengganggu temannya yang akan belajar bersama ya. Selain mengangkat, dengan cara apa lagi? Nah, bisa juga dengan dorongan ataupun tarikan supaya kontainer itu bisa dipindahkan ke tempat yang lain. Ayo coba, mengapa kontainer ini terasa lebih berat? Karena langsung bersentuhan dengan dengan permukaan lantai, maka kontainer ini terasa berat ya. Jadi sudah diamati, kita sudah tahu bagaimana Aga dan dara memindahkan kontainer tersebut. Yang pertama tadi dengan cara mengangkat, yang kedua dengan cara
mendorong. Yang ketiga dengan cara menarik. Ya, jadi kontainer itu bisa dipindahkan dengan 3 cara tersebut. Nah, setelah itu Ibu akan menjelaskan materi yang ada di layar tersebut ya. Coba kalian perhatikan. Jadi materi yang kita bahas adalah yang pertama tentang pengertian gaya dan pengaruhnya. Yang kedua itu gaya otot dan yang ketiga gaya gesek ya. Jadi yang pertama yang kita bahas adalah pengertian gaya dan pengaruhnya. Nah, kita harus tahu apa itu pengertian gaya. Gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Jadi tarikan dan dorongan termasuk gaya. Ini ada gambar. Gambar 2 orang yang sedang ada yang menarik dan ada yang mendorong. Sehingga benda tersebut bisa dipindahkan. Jadi gaya ini adalah interaksi pada benda. Ini adalah benda. Nah, dalam bentuk tarikan. Yang menarik adalah yang depan. Sedangkan yang mendorong adalah yang belakang. Nah, sehingga benda ini bisa dipindahkan dengan gaya tersebut. Jadi pengertian gaya, ulangi ayo. Gaya adalah ayo coba ini. Ini siapa tadi gaya? Interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Ya, benar ya, pinter. Ayo lanjut. Yang kedua itu pengaruh atau sifat gaya terhadap benda. Ada berapa? Ada dua. Jadi ada dua. Ada 2 pengaruh atau sifat gaya terhadap benda. Yang pertama, gaya dapat mengubah gerak benda. Yang kedua adalah gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, di sini pada gaya dapat mengubah gerak benda ya, ada 3 macam. Gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Nah, jadi dari gaya dapat mengubah gerak benda sehingga gaya tersebut dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Nah, benda diam contohnya apa benda diam? Bola. Ya, bola adalah benda diam atau benda mati. Dia bisa bergerak dengan cara ditendang, diapain lagi? Dioper, didorong ya, atau dilempar. Nah, ditangkap itu akan membuat benda diam menjadi bergerak. Jadi bola adalah benda diam. Setelah kita beri gaya, maka benda tersebut akan bergerak. Ya, itu untuk yang pertama. Yang kedua, gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Jadi kebalikannya. Kalau tadi dapat mengubah benda diam menjadi bergerak, sedangkan yang kedua dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Contohnya pada saat apa? Menangkap. Iya, menangkap. Ayo dengan cara apa, Rifki? Dengan cara Menangkap bola. bola ya. Jadi benda bergerak menjadi diam. Pada saat bola itu bergerak, kita tangkap, maka bola itu akan diam. Ya, karena diberi gaya. Nah, yang ketiga adalah gaya dapat mengubah arah gerak Benda. Nah, contohnya pada saat apa? Mengubah arah. Iya, pada saat mengoper bola. Misalnya pada saat kalian bermain bola kasti. Jadi ada yang mengoper sehingga bola itu berubah arah dengan diberikan gaya, yaitu gaya dorong ya. Jadi itu adalah pengaruh atau sifat gaya terhadap benda. Lanjut lagi. Yang kedua adalah gaya otot. Nah, gaya otot.
Gaya otot adalah, ya, jadi pengertian gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh. Jadi kita bisa memindahkan suatu benda dengan cara didorong ataupun ditarik menggunakan otot yang ada pada tubuh kita. Nah, contohnya ini ada pada gambar, yaitu seseorang yang sedang mendorong mobil. Nah, sehingga pada saat kita mendorong mobil, kita mengeluarkan tenaga, ya. Iya, mengeluarkan gaya otot, sehingga mobil ini bisa berjalan atau berpindah tempat. Itu adalah contoh gaya otot. Selain itu kita bisa menggunakan benda lain. Ini apa namanya? Batu. Nah, kita taruh di atas meja. Nah, bagaimana cara kita memindahkan batu ini? Yang pertama bisa diangkat sehingga batu bata ini bisa berpindah tempat, ya. Nah, setelah diangkat, dengan cara apa lagi selain diangkat? Nah, bisa juga kita dorong. Nah, dorong ke depan bisa, kalau ke belakang itu ditarik. Untuk memindahkan batu bata tersebut, kita bisa mendorong ke depan dan bisa menarik ke belakang. Nah, sehingga benda atau batu bata ini pindah tempat, ya. Nah, ini juga Ibu ada, ini apa namanya, Nak? Roda. Roda juga bisa kita pindahkan, ya, dengan cara didorong ataupun ditarik, ya. Nah, ini ada gambar lagi. Gambar siapa, yo? Aga dan Dara yang pertama gambar. Aga dan Dara sedang mengangkat kontainer seperti batu bata ini kita angkat. Ya, kita angkat untuk dipindah. Nah, yang kedua, gambar apa? Mendorong dan menarik kontainer. Nah, mendorong dan menarik kontainer. Nah, didorong ke depan dan ditarik ke belakang. Nah, dorong itu namanya seperti ini, kayak gini dorong. Nah, ini seperti ini ya, dorong ke depan. Sedangkan ditarik atau menarik batu bata ini ke belakang. Ini termasuk gaya otot. Jadi karena kontainer ini berat, kita bisa mengangkat, bisa juga mendorong dan menarik kontainer tersebut. Sehingga kontainer ini bisa dipindahkan dan tidak mengganggu tempat yang akan mereka pakai untuk belajar bersama. Nah, apa itu? Ada permasalahan antara Aga dan Dara. Bagaimana dia menyelesaikan masalahnya. Jadi Aga dan Dara sedang menunjukkan sebuah gaya, yaitu berupa mengangkat, menarik atau mendorong benda. Jadi gambar yang pertama apa? Mengangkat kontainer. Nah, mengangkat kontainer. Sedangkan yang kedua? Mendorong dan menarik kontainer. Ya, mendorong dan menarik kontainer. Nah, setelah gaya yang mereka tunjukkan adalah gaya otot, ya. Jadi gaya otot, di mana gaya otot dapat mempengaruhi benda, yaitu nah, gerak. Jadi dalam penggunaan gaya kita menggunakan gerak. Gerak apa itu gerak? Gerak adalah berpindahnya letak atau posisi suatu benda karena memperoleh gaya. Gaya apa yang dipakai Aga dan Dara tadi? Mengangkat, mendorong, dan menarik. Jadi sehingga berpindahnya letak itu karena adanya gerak yang diberi gaya, ya. Nah, yang
termasuk gaya otot. Contohnya tadi bisa membuat benda diam menjadi Ayo, apa tadi contoh benda diam menjadi bergerak? Apa ini contohnya? Mendorong troli. Troli yang semula diam bisa bergerak karena didorong, diberi gaya dorong, sehingga troli ini bisa bergerak atau dipindahkan Nah, jadi gaya otot dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Contohnya pada saat mendorong troli, gaya yang diberikan adalah gaya dorong. Yang kedua, gaya otot dapat mengubah benda menjadi pada saat bergerak bisa menjadi diam. Kebalikan dari yang pertama ya. Gaya otot dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Ayo, siapa yang bisa? Apa contohnya? Nah, pemain bola yang sedang menangkap bola. Semula bola itu bergerak, setelah ditangkap menjadi diam atau berhenti, ya. Selanjutnya, gaya otot dapat mengubah arah gerak benda. Jadi, gaya otot dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya apa ini? Nah, pemain bola yang sedang mengoper bola kepada teman, sehingga arah gerak bola itu berpindah, ya. Untuk yang keempat, gaya otot dapat mengubah bentuk. Nah, gaya otot dapat mengubah bentuk. Misalnya dengan cara membentuk plastisin. Jadi plastisin bersifat kenyal atau mudah dibentuk. Nah, seperti contohnya pada saat kita membuat mainan, ya. Bentuk plastisin itu semula persegi panjang, ya. Setelah kita bentuk akan berubah bisa menjadi seperti binatang, ya, seperti bunga ataupun seperti boneka. Nah, karena kita bisa menggunakan gaya otot tadi dengan cara ditekan, ditarik, ya, didorong, sehingga benda tersebut berubah bentuk. Jadi ada berapa gaya otot tadi? Ada 4. Yang pertama, gaya otot dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Sedangkan yang kedua, gaya otot dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Dan yang ketiga, gaya otot dapat mengubah arah gerak benda. Yang keempat, gaya otot dapat mengubah bentuk benda. Lanjut lagi, yang selanjutnya adalah gaya Nah, jadi materi selanjutnya adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah, atau pengertian gaya gesek adalah gaya yang terjadi karena adanya dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Dan arah gerak gesek berlawanan arah dengan arah gerak benda. Nah, jadi gaya gesek adalah gaya yang terjadi karena adanya dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Ya, sehingga gaya gesek bisa berlawanan arah dengan arah gerak benda. Nah, di sini ada gambar lagi. Ayo, gambar apa ini? Aga dan Dara dapat menyelesaikan masalah, ya. Ternyata berat juga ya. Apa ada cara lain yang agar kita bisa memindahkan lebih mudah dan terasa lebih ringan. Jadi dengan cara mengangkat menggunakan otot itu terasa berat, ya. Jadi otot yang kita gunakan itu tenaga kita terasa berat dengan mengangkat kontainer yang terlalu berat tersebut, ya. Jadi gaya otot bisa kita gunakan tetapi benda itu terasa berat. Nah, bisa menggunakan cara lain tidak, kata Aga dan Dara, ya.
Tentu bisa. Dengan cara apa? Iya, bisa mendorong maupun menarik benda, ya. Jadi mengapa kontainer yang dipindahkan terasa berat? Karena menggunakan gaya otot, ya. Tetapi jika kita menggunakan gaya gesek dengan cara didorong ataupun ditarik, maka kontainer akan terasa lebih ringan. Jadi gaya gesek membuat benda tersebut terasa ringan pada saat kita memindahkan menggunakan gaya dorong dan gaya gesek. Nah, kontainer yang dipindahkan terasa berat karena adanya gaya gesek. Gaya gesek yang terjadi antara kontainer dan permukaan lantai. Jadi permukaan, ya. Permukaan antara kontainer ini kita anggap kontainer. Sedangkan yang di bawah adalah lantai. Nah, jika kita dorong akan ada gesekan, ya. Jadi kita dorong akan terjadi gaya gesek. Ditarik juga ada nggak gaya gesek? Ada. Sehingga terjadilah gaya gesek antara kontainer dengan permukaan lantai. Nah, gaya gesek dipengaruhi oleh beberapa hal. Ada 3 hal, ya. Yang pertama, kasar atau licinnya permukaan. Jadi yang mempengaruhi gaya gesek yang pertama, kasar atau licinnya permukaan. Nah, di sini semakin kasar permukaan benda, maka semakin besar gaya geseknya. Nah, kebalikannya, semakin licin permukaan benda, maka semakin kecil gaya geseknya. Jadi jika permukaan lantai itu kasar, maka gaya geseknya semakin besar. Sedangkan jika permukaan lantai itu licin, maka semakin kecil gaya geseknya. Nah, ini ada gambar, ya. Gambar ini adalah lantai kasar yang berbentuk segitiga. Sedangkan ini adalah bola pijar. Nah, pada saat kita mendorongnya, maka bola pijar ini akan lama untuk jatuh karena dia menggunakan permukaan lantai yang kasar. Sedangkan gambar yang kedua adalah lantai yang licin. Ya, sehingga bola pijar ini dengan mudah untuk menggelinding ke bawah. Jadi semakin kasar permukaan benda, maka semakin besar gaya geseknya. Contohnya gambar yang pertama. Semakin licin permukaan benda, maka semakin kecil gaya gesek. Yaitu contohnya pada gambar yang kedua. Nah, Ibu ada contoh lain. Untuk menggunakan gaya gesek ini apa ini anak-anak? Roda, ya. Roda ini jika kita dorong, maka gaya geseknya semakin kecil karena permukaannya licin, ya. Beda dengan batu bata. Kita pindahkan dengan cara digesek akan terasa kasar, terasa berat, ya. Atau agak lambat jika dipindahkan ke tempat lain dengan cara didorong maupun ditarik. Beda dengan roda ini, jika kita dorong cepat berpindah tempat. Ya. Jadi itu adalah contoh kasar atau licinnya permukaan. Nah, yang kedua, besar atau kecilnya luas permukaan. Nah, semakin luas permukaan benda, maka semakin besar gaya geseknya. Yang kedua, semakin sempit permukaan benda, maka semakin kecil gaya geseknya. Ya, ini ada gambar. Gambar apa anak-anak? Gambar bola, ya, yang ditaruh di tempat miring, ya, sehingga bola tersebut bisa
menggelinding dengan cara didorong ke bawah. Karena bola itu licin, ya, maka gaya geseknya lebih kecil. Jadi semakin luas permukaan benda, maka semakin besar gaya geseknya. Semakin sempit permukaan benda, maka semakin kecil gaya geseknya. Contohnya pada batu bata dan roda. Nah, yang ketiga, sekarang pengaruh gaya gesek yang ketiga. Berat atau ringan suatu benda. Nah, yang dipindahkan aga dan darah tadi apa? Nah, kontainer tersebut berat atau ringan? Berat. Nah, karena berat atau ringannya suatu benda menjadi pengaruh gaya gesek. Semakin berat benda, maka semakin besar gaya geseknya. Ya, karena sulit kita pindahkan dengan cara didorong ataupun ditarik. Ya, maka akan terasa lebih berat jika tidak menggunakan bantuan dengan cara memberikan roda di bawah kontainer tersebut. Nah, ini ada gambar mobil yang sedang didorong, ya. Karena mobil ini berat, maka semakin besar gaya geseknya. Sedangkan troli, ini adalah gambar troli. Karena troli ini adalah benda ringan, maka semakin kecil gaya geseknya. Jadi mobil ini karena dia benda berat, maka semakin besar gaya geseknya. Sedangkan troli adalah benda ringan. Jika kita pindahkan, benda tersebut akan mengeluarkan gaya gesek, tapi gaya geseknya semakin kecil karena troli ringan, ya, dibandingkan dengan mobil. Nah, itulah pembelajaran tentang pengaruh gaya terhadap benda. Ayo anak-anak, silakan bertanya jika kalian belum mengerti bagaimana gaya itu diberikan untuk memindahkan suatu benda. Silakan. Ya, Salsa. Nah, gaya gesek ada nggak yang tahu tadi? Apa itu gaya gesek? Ayo. Gaya gesek tadi apa? Siapa yang bisa? Coba. Nesya. Gaya gesek apa, Nesya? Nah, gaya gesek apa? Coba Nesya. Rispan, coba. Ayo Rispan, gaya gesek adalah gaya yang terjadi karena adanya dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Nah, benar tidak? Benar. Nah, ada teman kita lagi yang mau menjawab. Coba, Nesya, apa itu gaya gesek? Gaya yang terjadi karena adanya dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Nah, benar ya. Tepuk tangan untuk kedua teman kita. Jadi, benar ya. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi karena adanya dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Jadi pengertian gaya gesek adalah gaya yang terjadi karena adanya dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Coba siapa lagi yang mau bertanya? Ya, coba Jihan. Apa itu gaya otot? Ya, coba gaya otot. Ada yang nggak tahu? Yo, coba. Yang lain. Siapa yang bisa? Ya, coba Novela. Ya, gaya otot apa? Gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh mereka. Nah, gaya yang dikeluarkan oleh manusia atau hewan menggunakan apa? Otot pada tubuh mereka. Dengan cara apa? Diangkat. Ya, contohnya Aga dan Dara mengangkat kontainer. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Ya, coba Akina. Gaya gesek.
Nah, contoh gaya gesek, siapa yang tahu? Contoh gaya gesek, pada saat kita Mendorong meja. mendorong meja. Maka gaya gesek akan terjadi pada kedua benda, yaitu benda dan lantai. Ayo, masih ada yang mau bertanya? Ya, coba Laila. Gaya gesek. Yo. Pengaruh gaya gesek. Nah, pengaruh gaya gesek. Ayo, siapa yang bisa? Ya, coba Salsa. Dasar atau licinnya permukaan, besar atau kecilnya luas permukaan, Iya. berat atau ringan suatu benda. Ya, benar ya. Tepuk tangan untuk Salsa. Jadi, pengaruh gaya gesek yang pertama adalah kasar atau licinnya permukaan. Yang kedua, besar atau kecilnya permukaan. Sedangkan yang ketiga, berat atau ringannya suatu benda. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Ya, coba. Nah, gaya kita ulangi lagi. Masih ada temannya yang belum mengerti. Ayo, siapa yang bisa mencoba membantu? Ya, Kina. Gaya adalah interaksi benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Iya, benar, pinter. Tepuk tangan dulu. Nah, jadi gaya adalah interaksi benda berupa tarikan atau dorongan. Ayo, mengerti kan Mutia? Ya, sekarang setelah penjelasan ini tidak ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Nah, untuk membuat semangat kalian belajar, kita ice breaking dulu ya. Ayo, coba semuanya berdiri. Ayo, mulai. Gaya adalah interaksi benda dalam bentuk tarikan dan dorongan. Ada gaya otot, juga gaya gesek, tentu dengan cara ditarik dan didorong. Lakukan itu tarik, badannya bola dorong. Itulah gaya ditarik dan didorong. Lakukan itu tarik, menendang bola dorong. Itulah gaya ditarik dan didorong. Dan ada 3 pengaruh dari gaya. 1, membuat benda diam menjadi gerak. 2, mengubah arah gerak benda. Lalu yang ketiga, mengubah bentuk benda. Mengangkat benda kokoh, menggeser benda gesek. Itulah gaya otot dan gaya gesek. Nah, terima kasih anak-anak. Ayo, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, dipersilakan duduk kembali. Nah, setelah pembahasan materi, Ibu akan membagi kelompok. Jadi, akan dibagi menjadi 4 kelompok. Silakan untuk anak-anak membuat kelompoknya masing-masing. Silakan dibuat kelompoknya masing-masing yang terdiri dari 4 kelompok. Silakan anak-anak dibuat kelompoknya.
Jadi 4 kelompok yang terdiri dari satu kelompok itu ada 5 siswa ya. Bagaimana anak-anak, sudah siap kelompoknya? Nah, kalau sudah siap, Ibu akan membagikan LKPD. Untuk kalian diskusikan bersama kelompok masing-masing. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Dan kelompok 4. Jadi silakan kalian diskusikan bersama teman-temannya. Silakan kalian diskusikan, selesaikan masalah yang ada di LKPD tersebut. Kerjasama, jika ada temannya yang mengeluarkan ide atau pendapat, kalian selesaikan bersama, sehingga permasalahan bisa terselesaikan. Ayo, gimana? Nomor apa ini? Anak yang sedang mendorong meja. Ayo diskusikan, cari apa penyelesaiannya ya. Untuk kelompok 2, ini gambar apa, nak? Nah, cari bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut menggunakan gaya yang bagaimana sehingga gaya tersebut bisa berpindah. Cara memperkecil gaya gesek. Nah, bagaimana cara memperkecil gaya gesek? Coba kalian diskusikan ya. Nah, ini ada gambar apa? Anak yaitu Aga dan Dara mencari cara untuk memindahkan suatu kontainer. Nah, coba kalian diskusikan bagaimana cara Aga dan Dara ini sehingga dia bisa memindahkan kontainer tersebut. Ayo diskusikan.
Ayo anak-anak, ada tidak yang mengalami kesulitan? Jika ada, ya, kalau ada yang mengalami kesulitan, Ibu persilakan untuk bertanya. Jika ada kelompok yang merasa kesulitan dalam menyelesaikan LKPD, boleh bertanya kepada Ibu ya. Ayo, selesaikan, diskusikan. Diskusi sehingga LKPD. Merubah bentuk benda. Ayo diskusikan. Nah, jika ada yang sudah selesai, tolong dicek kembali. Diteliti apakah benar penyelesaian masalah yang telah kalian buat dalam LKPD tersebut. Silakan dicek kembali. Dan jika ada yang belum lengkap, silakan dikerjakan untuk melengkapi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Diupayakan masalahnya terselesaikan semua ya. Jika ada yang belum, silakan kalian kerjakan. Diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Silakan dicek kembali yang sudah mengerjakan LKPD, dicek kembali. Dan yang belum selesai, silakan lengkapi dan kerjakan LKPD tersebut. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Nah, jika sudah selesai, Ibu minta untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Iya, Bu. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Kelompok 2, 3, dan 4. Perhatikan, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Kegiatan pertama, anak yang sedang menarik tali derek sumur. Kegiatan tersebut termasuk tarikan. Kegiatan 2, anak yang sedang mendorong meja.
Kegiatan tersebut termasuk dorongan. Kegiatan 3. Anak yang sedang mendorong troli. Kegiatan tersebut termasuk dorongan. Kegiatan 4. Anak yang sedang menarik tali bendera. Kegiatan tersebut termasuk tarikan. Kegiatan 5. Anak yang sedang mencabut rumput. Kegiatan tersebut termasuk tarikan. Kegiatan 6. Anak yang sedang memukul paku dengan palu. Kegiatan tersebut termasuk dorongan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, untuk kelompok yang lain, apakah ingin bertanya? Ya, coba Nesya. Coba berikan contoh yang termasuk tarikan. Nah, coba sebutkan contoh yang termasuk tarikan. Coba Salsa dijawab. Menarik meja, mencabut rumput, dan menarik tali bendera. Nah, jadi ada 3. Yang pertama, menarik meja. Yang kedua, mencabut rumput. Sedangkan yang ketiga, menarik tali bendera. Itu adalah contoh sebuah tarikan. Nah, sekarang masih ada yang mau bertanya? Tidak. Ayo silakan duduk kembali untuk kelompok 1. Lanjut, kelompok 2. Kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo silakan baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2. Baiklah, kami akan mempresentasikan diskusi kami. Gambar 1 adalah orang yang sedang mengerem sepeda motor, termasuk pengaruh gaya bergerak menjadi berhenti. Gambar 2 adalah orang yang sedang membuat karya dari tanah liat, termasuk pengaruh gaya mengubah bentuk benda. Gambar yang ketiga adalah anak yang sedang mengoper bola kasti, termasuk pengaruh gaya mengubah arah gerak benda. Gambar keempat adalah orang pemain bola yang sedang menangkap bola, termasuk pengaruh gaya bergerak menjadi berhenti. Gambar kelima adalah orang yang sedang menendang bola, termasuk pengaruh gaya benda dia menjadi bergerak. Inilah hasil diskusi kami. Saya akhiri, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut ya. Lanjut untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan Mutia. Jadi kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusinya ya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Gaya adalah interaksi benda dalam bentuk tarikan dan dorongan. Contohnya membuka pintu dan menutup pintu. Pengaruh gaya terhadap benda yaitu 1. Mengubah arah gerak benda, contohnya mengoper bola. 2. Mengubah bentuk benda, contohnya membuat mainan dari plastisin. Cara memperkecil gaya gesek adalah menghaluskan permukaan benda dengan cara memasang roda. Contohnya memberi roda pada kontainer. Cara memperbesar gaya gesek adalah memperkasar permukaan benda. Contohnya penggunaan pul pada sepatu pemain bola. Inilah hasil diskusi kami. Wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, bagus ya. Sekarang giliran kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan Nesya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas diskusi kami. Ada gambar Aga dan Dara yang sedang mencari cara untuk memindahkan kontainer. Berikut ini cara yang mereka lakukan untuk memindahkan kontainer. 1. Mengangkat kontainer. 2. Menarik kontainer. 3. Mendorong kontainer. 4. Pemberian roda di bawah kontainer. Aga dan Dara menambahkan roda di bawah kontainer. Cara ini berhasil karena setelah pemberian roda, kontainer lebih mudah dipindahkan. Inilah hasil diskusi kelompok kami. Saya akhiri, wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, silakan duduk kembali ya. Nah, setelah presentasi kalian, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi pelajaran kita hari ini adalah tentang pengaruh gaya terhadap benda. Ayo, gaya adalah, apa itu gaya? Interaksi benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Yang pertama, gaya otot. Siapa yang masih ingat apa itu gaya otot? Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan oleh manusia atau hewan. Menggunakan apa? Otot yang ada pada tubuh manusia atau mereka. Nah, pengaruh gaya otot bisa membuat benda dia menjadi bergerak dengan cara diangkat. Bisa diangkat, bisa didorong ataupun ditarik. Semula benda itu dia menjadi bergerak. Yang kedua, bisa membuat benda bergerak menjadi diam. Contohnya apa? Pada saat menangkap bola, semula bola itu bergerak, setelah diangkat menjadi diam. Yang ketiga, bisa mengubah arah gerak benda. Ayo, yang masih ingat apa contohnya? Iya, pada saat mengoper bola. Sehingga bola itu bisa berubah arah setelah kita berikan gaya. Yang keempat, mengubah bentuk benda. Contohnya dengan cara apa? Iya, membentuk plastik ini menjadi apa? Contohnya? Iya, menjadi sebuah mainan dengan cara ditekan ataupun ditarik. Nah, yang kedua itu gaya gesek. Ayo, apa itu gaya gesek? Gaya gesek adalah, apa yang tahu gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang saling bersentuhan antara permukaan benda dengan permukaan lantai. Jadi langsung bersentuhan antara permukaan benda dengan permukaan lantai. Maka terjadilah gaya gesek. Seperti pada saat memindahkan kontainer atau memindahkan meja dengan cara didorong ataupun ditarik. Semakin berat benda tersebut, maka semakin besar gaya gesek yang kita gunakan. Sedangkan semakin ringan benda tersebut, maka semakin kecil gaya gesek tersebut. Ayo, ada berapa pengaruh gaya gesek terhadap benda? Ada 3. Ayo, yang pertama. Iya, kasar atau licinnya suatu permukaan. Yang kedua. Iya, besar atau kecilnya luas permukaan. Yang ketiga. Iya, berat atau ringannya suatu benda. Contohnya pada saat kita
mendorong kontainer. Ya. Nah, itulah kesimpulan pada pelajaran kita hari ini tentang pengaruh gaya terhadap benda. Ayo. Anak-anak, apakah hari ini pelajaran menyenangkan? Ya, menyenangkan ya. Jadi, ada tidak yang kalian merasa sulit dalam pembelajaran hari ini? Tidak, berarti sudah mengerti ya? Nah, semoga pembelajaran ini bisa kita ambil manfaat. Nah, Ibu akan membagikan lembar evaluasi. Nah, silakan kalian jawab pertanyaan pada lembar evaluasi. Ya, silakan kerjakan pertanyaan yang ada pada lembar evaluasi. Silakan jawab dengan benar. Isi jawaban tersebut dengan jawaban yang benar. Silakan isi pertanyaan yang ada di lembar evaluasi ya. Bagaimana anak-anak sudah? Sekarang kumpulkan lembar evaluasinya. Silakan dikumpul.
Tetap duduk di tempat. Ibu akan mengambil lembar evaluasi ya. Sudah semua ya? Nah, jadi itulah pembelajaran kita hari ini tentang pengaruh gaya terhadap benda. Jadi untuk pertemuan berikutnya, kalian akan mempelajari tentang pengaruh magnet pada benda. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kalian akan mempelajari tentang pengaruh magnet terhadap benda. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi